Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Asri Aitko. Hari ini aku mau nge-review salah satu drama Korea yang tadinya aku anggap biasa aja, ternyata seru. Dan ini tuh diperanin sama Do yang judulnya adalah Bad Prosecutor. Nah, kenapa drama Korea ini tuh aku anggap biasa aja awalnya, malah sempet aku underestimate karena di awal-awal episode ini tuh premisnya menunjukkan cerita yang sebenarnya udah sering kita lihat di drama Korea gitu. Jadi ini tuh kisah tentang Do yang memerankan karakter jaksa yang rebel gitu. Nah, ceritanya jadi dia itu tuh jarang mendapatkan kasus-kasus yang emang menurut dia menarik gitu, tapi pada suatu ketika secara tidak sengaja dia mendapatkan kasus pembunuhan gitu, dan pembunuhan ini tuh sebenarnya kasusnya dalam tanda kutip cukup mudah karena ada tersangka yang mengakui bahwa dia yang membunuhnya gitu. Nah, saking mudahnya jadi dia itu tuh nggak percaya, jadi dia itu tuh menyelidiki sendiri dan ternyata memang ada kejanggalan, apalagi si atasannya itu tuh memaksa dia untuk segera menutup kasusnya yang membuat dia semakin curiga bahwa ternyata memang ada sesuatu yang disembunyikan oleh atasannya gitu. Dan ternyata si korban pembunuhan ini tuh memang ada hubungan pribadi dengan atasannya gitu. Nah, itu tuh kan sebenarnya premis yang udah biasa banget kita tonton gitu ya. Jadi udah pasti kalau misalkan ada yang meninggal terus si atasannya menutup-nutupi atau segera pengen kasusnya selesai, itu tuh udah pasti ada hubungannya gitu dengan dia. Tapi saking biasanya menurut aku ini tuh jadi menarik karena apa yang kita pikirin di awal belum tentu bener. Dan jeng di episode 3 ada sesuatu yang mengejutkan yang mengubah drama Korea ini yang tadinya biasa menjadi sesuatu yang menarik karena kita jadi bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, kalau di video sebelumnya waktu aku nge-review drama Korea Blind, aku bilang kan itu salah satu drama Korea yang paling banyak plot twistnya. Nah, di drama Korea Bad Prosecutor juga ini ada plot twist yang mungkin mengejutkan juga gitu untuk kita. Terus salah satu yang aku suka juga ini tuh tipe drama Korea nggak bertele-tele. Nah, meskipun aku emang baru nonton sampai episode 4, tapi sejauh 4 episode ini tuh menurut aku nggak banyak adegan yang membosankan gitu karena ceritanya selalu berjalan. Terus sebenarnya yang bikin alurnya ini tuh jadi menarik untuk kita tonton karena emang ini si Do memerankan karakter yang rebelnya itu tuh, jadi dia itu tuh kayak berani bahkan cenderung nekat, terus juga orangnya tuh blak-blakan, terus kayak gila juga gitu meskipun dia emang orangnya gerasa-gerusu gitu. Dan itu juga yang membuat dramanya itu tuh nggak monoton gitu karena karakternya yang emang serba pengen sat-sat gitu, dan dia itu tuh kayak punya banyak akal dan gak bisa diem gitu orangnya. Selain itu karena dia orangnya emang supel juga, jadi punya banyak network gitu, dan orang-orang yang dia kenal itu tuh emang unik-unik juga gitu. Jadi dia itu tuh memanfaatkan orang-orang yang punya catatan kriminal tapi kompeten gitu untuk bekerja sama dengan dia. Nah, makanya karena dia memecahkan sebuah kasus dengan orang-orang tertentu yang ngebantu dia, makanya ini tuh ngingetin juga sama drama Korea Taxi Driver. Apalagi orang-orangnya itu tuh tipikal orang-orang yang emang unik-unik juga gitu karakternya. Makanya di sini juga nggak ngebosenin sih nontonnya karena emang diselingin juga sama adegan-adegan yang lucu karena karakternya emang kocak juga gitu. Dan yang aku suka juga adalah kekonyolan sama kecerobohan mereka itu tuh masuk akal juga gitu. Jadi mungkin aja kita juga ngelakuin hal yang sama apabila ada di posisi mereka dengan karakter yang mereka miliki gitu. Makanya di sini tuh banyak adegan yang sebenarnya bukan adegan penting tapi emang wajar terjadi. Dan lumayan logis juga karena berarti apa yang dia lakukan ada konsekuensinya gitu. Seperti misalkan apa yang terjadi di bandara. Kalau yang udah nonton pasti bakalan ngerti apa yang aku maksud karena bisa aja kan sebenarnya di skip aja gitu, nggak bakalan ada konsekuensinya. Tapi di sini diberikan sisi-sisi yang logisnya karena ketika dia melakukan hal itu dia juga bakalan mendapatkan akibatnya gitu yang jadi ribet banget. Meskipun memang ada di beberapa bagian yang menurut aku aneh banget gitu karena dia melakukan sesuatu yang ekstrim tapi dia nggak dapat akibatnya, seperti misalkan adegan di jendela rumah sakit itu masa nggak ada orang yang lihat atau nggak ada CCTV gitu, dia kayak bebas aja gitu ngelakuin sesuatu. Terus yang aku suka yang di sini dibikin logis juga, misalnya alasan kenapa dia bisa berantem karena dulunya emang atlet gitu, terus kenapa sekarang dia bisa hanya fokus ke satu kasus adalah karena dia dipindahin ke divisi yang emang nggak ada kerjaan gitu. Karena ada kan beberapa drama Korea yang terkesannya tuh emang gak ada kerjaan lain, kenapa fokusnya hanya ke masalah ini gitu. Nah, kalau di sini ini dikasih alasannya kenapa pada akhirnya dia hanya mengerjakan kasus ini gitu. Selanjutnya yang aku suka juga adalah ini tuh tipikal drama Korea yang banyak musuhnya, dari mulai musuh yang skalanya kecil sampai yang susah dihadapin gitu. Tapi musuh-musuhnya itu tuh semuanya pinter gitu. Jadi nontonnya gak ngebosenin karena gak selalu mudah gitu untuk ngalahin musuh-musuhnya. Dan memang kalau buat aku pribadi ini
lagi seru-serunya sih, karena aku nontonnya baru 4 episode dan baru muncul tersangka lain yang aku belum tahu motif dia melakukan itu tuh apa gitu. Jadi sejauh ini aku ngerekomendasiin drama Korea ini untuk kamu tonton juga, karena menurut aku sejauh ini seru, dan ini adalah salah satu drama Korea yang tadinya sempat aku underestimate, seperti halnya waktu aku nonton Itaewon Class, tapi ternyata berakhir dengan seru banget gitu. Jadi semoga aja antar sampai 16 episode tetap seseru ini. Dan aku mau tahu juga dong, kalau misalnya kamu udah nonton drama Korea Bad Prosecutor ini, apakah kamu juga suka atau enggak? Coba share pendapatnya di kolom komentar, dan sampai ketemu lagi di video aku yang lain. Dah!